Kata penulis, mulailah dengan kebaikan dan tutuplah dengan kebaikan. Apa maksud dari semua ini? Maksudnya adalah jika Anda istirahat dari berlelah-lelah di siang hari, kemudian istirahat tidur di malam hari, maka tutuplah hari Anda, malam Anda dengan kebaikan pula. Itu dengan doa. Kemudian tak kala Anda bangun dari tidur, memulai aktivitas pagi hari, maka bukalah pula dengan kebaikan, yaitu berupa doa. Karena syaitan berusaha agar kita menutup hari-hari kita dengan keburukan dan juga membuka dengan keburukan. Yaitu kita dipalingkan dari zikir qablan naum wa ba'dan naum. Zikir sebelum tidur dan sesudah tidur. Karena kita tidak tahu, Pak, di saat kita tidur datang malakul maut mencabut nyawa kita sehingga kita tidak melek lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tidur itu adalah mautus shogir, mati kecil. Nah, banyak sekali doa-doa sebelum tidur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis-hadis, di mana bisa ditemukan di buku-buku tuntunan doa-doa. Di antara doanya adalah membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi. Di mana takala Abu Hurairah radhiyallahu an ditugaskan oleh Rasulullah menjaga zakat. Zakat yang dikumpulkan, kemudian Rasulullah memerintahkan Abu Hurairah untuk menjaganya. Di malam harinya datang syaitan yang berwujud manusia, bongkar-bongkar makanan tersebut, kemudian mengambilnya. Lantas ditahan oleh Abu Hurairah. Kemudian kata syaitan ini, lepaskan aku. Aku ini mengambil makanan ini karena saya berkebutuhan, keluarga saya kelaparan. Melihat hal ini, mendengar hal ini, Abu Hurairah merasa iba, akhirnya melepaskan syaitan tadi. Kemudian di pagi harinya Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, ma fa'ala asiruk. Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Jelaskanlah oleh Abu Hurairah bahwa dia begini dan begitu, saya lepaskan dia karena merasa ibah kepadanya. Nah, kata Rasulullah, dia adalah syaitan, dia berbohong kepadamu, dan dia akan kembali. Ternyata di malam keduanya kembali lagi, mengambil bongkar-bongkarin barang, dan mencuri barang. Ditahan lagi sama Abu Hurairah. Syaitan ini beralasan lagi dengan alasan yang sebelumnya, yaitu bahwa dia kelaparan, keluarga nungguin, gak ada makan, dan yang lainnya. Akhirnya Abu Hurairah melepaskan lagi karena merasa ibah kepadanya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi di pagi harinya, madza fa'ala asiruk, apa yang dilakukan oleh tawananmu? Dijelaskan lagi sama Abu Hurairah. Maka kata Rasulullah, dia bohong, dia akan kembali lagi. Nah, ditunggu-tunggulah sama Abu Hurairah. Ternyata syaitan itu kembali lagi dengan wujud manusia, mengambil barang, kemudian dia curi, ditangkap lagi sama Abu Hurairah. Kemudian kata Abu Hurairah, saya nggak menerima lagi alasan. Tapi dia mau mengusulkan sesuatu, maukah engkau melepaskanku? Dengan imbalan saya ajarin kepadamu sesuatu yang engkau baca menjelang tidurmu, kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diganggu oleh syaitan sampai pagi hari. Kemudian syaitan tersebut menyampaikan kepadanya ayat kursi. Nah, hal ini disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah mentakrir, membenarkan bahwa ayat kursi itu sebagai tameng, perisai bagi kita
di saat kita menjelang tidur sampai bangun lagi, dia akan menjaga kita dari apa, Pak? Dari gangguan setan. Man qara'a hadhil ayata fil lailati la yazalu, maka dia senantiasa akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, setelah ayat kursi membaca lagi Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, dan seterusnya. Kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu an meriwayatkan hadis dari Rasulullah, "Idza awar rajulu ila firashihi atahu malakun wa syaiton." Apabila, kata Rasulullah, seseorang beranjak ingin tidur, maka malaikat dan syaitan mendatanginya. Malaikat memerintahkan kebaikan, syaitan memerintahkan keburukan. Fayaqulul malaku, lalu malaikat berkata kepadanya, "Ikhtim bi khairin." Tutuplah harimu dengan kebaikan. Maksudnya adalah baca doalah engkau sebelum tidur. Wa yaqulu syaitanu, dan syaitan juga berkata, "Ikhtim bi syarrin." Tutuplah harimu dengan keburukan. Tidak usah berzikir, tidak usah baca apa-apa, langsung aja tidur. Kalau sekarang apa, Pak? Di antara gangguan setan adalah HP. Melihat HP terlebih dahulu sampai terbawa tidur. Jadi nggak sempat lagi zikir. Fa in zakara, jika dia berdoa atau berzikir sebelum tidur, kemudian dia tidur, batat al malaikatu taklauhu, maka dia tidur sementara malaikat akan bermalam menjaganya. Fa in istaiqadha, jika dia bangun, karena orang yang tidur, Pak, tidak dibebani syariat. Nanti dia melek lagi, baru ada pembebanan syariat. Jika ada orang ngigau gitu ya, atau melakukan sesuatu sementara dia tidur, dia ambil pisau gitu, kemudian dia tusuk orang yang ada di sampingnya, atau dia jalan ke sana kemari, maka dia tidak dibebani suatu hukum. Karena dia dalam keadaan tidur. Nah, fa in istaiqadha, jika dia bangun, qalal malak, lalu malaikat berkata kepadanya, iftah bi khairin, mulailah dengan kebaikan, yaitu baca zikirlah setelah tidur. Di antaranya adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan lagi setelah mewafatkan kami sesaat. Wa qala syaitan, dan syaitan berkata kepadanya juga, iftah bisyarrin, yaitu mulailah juga dengan keburukan. Enggak usah kamu baca zikir. Fa in qala, jika orang yang baru bangun tadi ini berkata, alhamdulillahilladzi radda alayya nafsi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembalikan jiwaku, walam yumitha fi manamiha, dan dia tidak mewafatkannya dalam tidur. Alhamdulillahilladzi yumsikus samawati wal ard, segala puji bagi Allah yang telah menahan langit dan bumi antazula, agar runtuh. Wala in zalata in amsakaha min ahadin,
min ba'dihi innahu kana haliman ghafura. Alhamdulillahilladzi yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idzni fa in waqa'a min saririhi famata dakhalal jannah. Kemudian di akhir hadis disebutkan, maka seandainya dia jatuh dari tempat tidurnya lalu dia meninggal dunia setelah membaca doa tadi, doa-doa yang setelah tidur, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kenapa, Pak? Karena dia ditutup dengan kebaikan. Mati dengan husnul khotimah. Nah, ini diantara keutamaan orang yang menutup harinya dan memulai harinya dengan apa, Pak? Dengan kebaikan. Berakhir dengan kebaikan, berawal dengan kebaikan, pula berakhir dengan kebaikan. Kemudian poin yang ke-38 yaitu di antara sebab masuk ke dalam surga dan terjauhkan dari neraka adalah menyambung haji dan umroh. Apa maknanya ini, Pak? Maknanya adalah jika Anda melakukan umroh, maka usahakan sertakan setelahnya haji. Kalau dalam satu perjalanan Anda melakukan umroh dan haji, ini dikenal dengan apa? Tamattu. Tapi dipisah dengan tahallul. Jika Anda mengerjakan umroh tapi tidak dibarengi dengan tahallul sampai nanti selesai manasik haji, ini namanya qiran, haji qiran. Kalau dia hanya mengerjakan haji semata, ini dikenal dengan haji ifrad. Tidak ada dia kerjakan umroh. Jadi orang yang menyambung haji dan umroh, setelah haji dia umroh atau sebelum haji dia umroh, maka inilah yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga dan terjauhkan dari neraka. Kita tahu bersama, Pak, bahwa haji dan umroh ini hukumnya wajib dalam seumur hidup kita. Sekali dalam seumur hidup kita. Akala Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah tentang apakah ada haji bagi kaum wanita, apakah ada jihad bagi kaum wanita? Maka kata Rasulullah, tidak ada jihad bagi kaum wanita kecuali haji dan umroh. Dari sini ulama kita beristidlal mengambil dalil bahwa haji dan umroh itu wajib satu kali dalam seumur hidup. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umroh." Sambungkanlah antara haji dan umroh. Tapi yang menjadi masalah kita sekarang ini adalah kendala ngantri. Nunggu waktu, ya antrian yang begitu lama. Sehingga hanya bisa menjalankan umroh dulu. Nggak bisa langsung dalam satu perjalanan. Kecuali main kucing-kucingan. Main sembunyi-sembunyi dulu. Dan itu haji yang dibarengi dengan kemaksiatan. Ya umroh dulu di bulan-bulan Ramadan gitu. Kemudian melarikan diri dari jamaah. Kemudian sembunyi, dan tiba waktu haji dia juga berhaji. Setelah itu ditangkap, kemudian dideportasi, dipulangkan. Nah, ini hajinya sah, cuma dibarengi dengan kemaksiatan. Fa innahuma yanfiyani al-faqra wa dzunubah kama yanfil kiru khabasal hadid. Karena perbuatan haji dan umroh yang Anda lakukan, ini menyebabkan kefakiran dan dosa-dosa Anda terkikis. Kefakiran Anda terangkat, sehingga Anda menjadi orang yang kaya. Dosa-dosa Anda juga terangkat. Kenapa? Karena haji dan umroh adalah amalan ketaatan.
Kama yanfil qiru, sebagaimana api bisa mengikis karat-karat besi. Bapak, besi atau emas atau perak dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, maka pasti akan keluar murninya kan, emasnya atau peraknya, kotoran-kotoran itu akan hilang. Nah, Rasulullah di sini memperumpamakan antara haji dan umroh dengan api. Kalau haji dan umroh bisa menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa, demikian juga halnya api bisa menghilangkan karat besi dan kotoran-kotoran yang lengket di emas dan perak. Walaysa lil hajjil mabrurah sawabun illal jannah. Tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga. Haji yang mabrur adalah haji yang memenuhi rukun-rukun, syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban haji, plus dia tidak barengi dengan kefasikan, perkataan yang kotor, perbuatan-perbuatan yang haram selama pelaksanaan haji. Maka dia mendapatkan balasan apa? Balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain disebutkan al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Demikian, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.